اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah takdirkan kita semuanya dalam majelis yang mulia dengan berkumpul dengan orang-orang yang mulia minas sholihin, orang-orang yang menghafal kalamullah Al-Karim di dalam acara yang mulia dan juga acara haul daripada Mas Muhammad Arifin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menghadiri majelis ini dengan pembacaan maulid sebagaimana dikumpulkan cinta kepada beliau, kita semuanya juga nanti dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara haul orang soleh atau siapapun daripada keluarga kita, tentunya itu semuanya manfaat bagi pada yang dihauli dan manfaat bagi orang yang hadir acara haul tadi. Manfaat bagi yang dihauli karena kita mendoakan mereka. Dalam Al-Quran Allah sendiri bagaimana mengajari kepada Rasulullah atau menceritakan tentang sahabatnya Rasulullah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau doa diajari jangan mendoakan kita sendiri, tapi juga doakan saudara-saudara kita yang mendahului kita, yang mereka meninggal dalam keadaan iman. Kita kumpul ada di sini mendoakan daripada saudara-saudara kita yang mendahului kita, yang mereka dalam keadaan iman. Manfaat bagi yang hadir tentunya kita mengenang siapa yang dihauli, apalagi haulnya para ulama, para habaib, para kiai. Bagaimana bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Padahal Rasulullah diceritakan bagaimana ceritanya Nabiullah Ibrahim, bagaimana ceritanya Nabiullah Isa, Nabi Isa. Semua cerita-cerita di dalam Al-Quran itu semuanya supaya membuat hati Rasulullah kuat di dalam dakwah, supaya hati beliau tambah semangat di dalam itu semuanya. Padahal beliau sendiri walaupun nggak usah cerita itu semuanya, beliau kuat karena memang langsung pertolongan dari Allah. Oleh karena itu kita hadir majelis seperti ini, kita ingin meniru daripada orang yang dihauli, kiai atau ulama yang dihauli, kita terapkan dalam kehidupan kita. Apalagi kita dengar dari pusat ya. Kita dengar dari pusat akhir-akhir ini banyak oknum-oknum yang mereka ini ingin merusak Indonesia. Dengan cara apa? Ulama-ulama kita dibenturkan satu sama lain. Dan itu memang tugasnya orang-orang yang benci dengan Indonesia. Sama kalau lihat sejarah, bagaimana dulu yang dibenturkan adalah orang yang pendekar-pendekar yang ahli pencak silat, yang mereka membela dengan yang hak, dibenturkan dengan yang satunya dibayar, kamu bunuh itu. Sekarang juga gitu. Kalau sekarang yang megang Indonesia, kuatnya Indonesia adalah karena ulamanya, baik daripada kiainya, habaibnya, asatidnya. Gimana cara merusak Indonesia? Dibentur-benturkan satu sama lain. Padahal mereka dari dulu selalu bersama. Mereka dari dulu satu sama lain saling menolong di dalam dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan pernah gini, la yaqtadi rajulun rajulan
fi dini, kata beliau. Fa in amana amana, fa in kafara kafara. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, gak boleh seseorang itu mengikuti orang lain di dalam agamanya. Kita misalnya ngikuti orang lain dalam agama kita. Kenapa? Fa in amana amana. Kalau yang kita ikuti orang baik, kita akan baik juga. Tapi fa in kafara kafara. Kalau orang yang kita ikuti adalah orang yang jelek, akhirnya kita rusak juga. Lah terus gimana caranya? Fa in kunta muqtadiyan faqtadi bil mayyit fa innal hayya la yu'manu alaihil fitnah. Kalau mau tidak mau kita harus mengikuti di dalam agama kita supaya kita nggak tersesat, maka ikutilah yang sudah meninggal dunia. Ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, mereka ikuti itu mereka. Kenapa? Kalau yang masih hidup, fa innahu la yu'manu alil fitnah, masih belum aman daripada fitnah. Sekarang mengatakan A, besok dapat uang saem B, besok C, bisa. Kenapa? Karena tidak aman daripada fitnah. Masih hidup di atas dunia. Lagi kalau kita mau ikuti yang sudah meninggal dunia. Bagaimana ulama-ulama dulu di dalam mereka mengajarkan satu sama lain saling tolong menolong. Kiai fulan dekat dengan Habib fulan, ulama fulan dengan ini, itu yang harus kita ikuti. Jangan yang sekarang yang satu sama lain saling dibentur-benturkan. Apalagi yang sangat miris, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kita nggak bingung, karena memang beda alirannya, sama-sama ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kan sama lain. Bagaimana kalau kita melihat zamannya Rasulullah aja, ketika kita diatur gimana cara menghormati keluarga Rasulullah dengan orang-orang ahlul ilm. Makanya Nabi mengatakan kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Kata Rasulullah, nanti dari kiamat semua sebab yang ada hubungan dengan sebab atau nasab terputus, kecuali sebab yang ada hubungan dengan Rasulullah atau nasab yang dengan Rasulullah. Ada ulama yang mengatakan kalau nasab jelas, yaitu yang ada hubungan dekat dengan Rasulullah. Kalau sebab banyak yang mentafsiri, ada yang mengatakan sebab karena kita ini umatnya Nabi Muhammad, itu termasuk sebab. Karena sebab dengan kita belajar ilmu, karena apa? Warasatul anbiya, karena ulama-ulama, kiai-kiai tadi membawa ilmunya Rasulullah. Ada sebab, nggak mungkin terputus itu. Sebab dan nasab tidak akan terputus yang mereka bersambung dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika ada cerita Zaid bin Thabit, beliau ini sahabat yang sudah tua ketika itu, terkenal, sangat alim itu Zaid bin Thabit. Setelah meninggal daripada ibunya, Zaid bin Thabit setelah mensolati, beliau mau pergi naik baghlah. Baghlah itu dibawa kuda di atas keledai. Jadi agak-agak besar, agak kecil. Mau naik itu kesulitan. Akhirnya kelihatan seperti itu Abdullah bin Abbas, misalnya Rasulullah. Padahal ketika itu walaupun Abdullah bin Abbas masih muda, alim juga. Dipegang kelananya, baglanya Zaid bin Thabit tadi. Dituntun. Kalau sekarang jadi apa ya? Supirnya lah. Lihat. Ketika melihat seperti itu Zaid bin Thabit, ini adalah keluarganya Rasulullah. Saya kok dituntunkan kelananya, langsung beliau turun, dia ambil tangannya Abdullah bin Abbas, dia cium. Bingung Abdullah bin Abbas, loh kok seperti ini wahai guruku Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, hakadha umirna amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli baiti. Inilah saya diajari Rasulullah cara menghormati keluarganya Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan begitu juga, hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahlil ilmi min ummatihi. Begitu juga aku diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati ahlul ilm, ulama-ulama, dengan aku harus hormat kepada mereka. Alhamdulillah, satu sama lain saling menghormati. Adem kalau seperti itu.
Bukan nggak ada perselisihan loh. Dikabarkan beliau Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Sabit ini banyak perselisihan masalah agama, masalah fikih. Bahkan di dalam faraid beliau berbeda pendapat. Tapi nggak bertengkaran, tetap satu sama lain saling menghormati. Bahkan ketika Zaid bin Sabit meninggal dunia, Abdullah bin Abbas mengatakan sangat menyesal kalau kehilangan orang yang ahli ilmu seperti inilah. Ilmu juga hilang semuanya. Jadi tetap menghormati satu sama lain, bukan dibentur karena nggak cocok dengan itu dan ini akhirnya satu sama lain permusuhan. Nggak ada namanya ulama dengan ahlul bait itu permusuhan satu sama lain. Nggak jauh-jauh ke sahabat, ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Bagaimana itu Mbah Hamid? Ini yang jadi mantan santrinya ini Ustadz Ya'la. Ini sebentar lagi Ustadz Ya'la yang ceramah. Beliau salah santri. Ustadz Tolha, santri daripada Mbah Hamid. Gimana Mbah Hamid terhadap guru beliau Habib Ja'far? Setiap Habib Ja'far mau keluar rumah, sandalnya pasti yang nyiapkan adalah ya Hamid. Apakah ya Hamid setelah itu menjadi orang yang rendah karena menghormati Habib Ja'far gurunya? Bahkan terkenalnya ya Hamid daripada Habib Ja'far. Bukan kita menghormat kepada ahlul bait, ahlul ilm, kemudian kita rendah. Bahkan ketika kita menghormati mereka yang ahlul ilm atau ahlul bait, disitulah kita akan menjadi ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu Mbah Hamid? Kemudian kita ke Genggong. Ada Hasan Genggong. Wah, kalau beliau banyak cerita tentang bagaimana mendapatkan keistimewaan yang mungkin masyhur kepada kita semuanya, bahwa ada orang rombongan nyewa mobil. Ketika itu yang nyupir ternyata daripada minal habaib, tapi nggak ngerti, nggak pinter, bukan yang bisa ceramah, bukan tidak, karena sopir memang, cuma nggak ada yang tahu. Sebelum kedatangan Yayasan Genggong sudah tahu, wah ini mau ada tamu daripada Dzurriyyah Rasul. Ayo disiapkan semuanya. Setelah disiapkan, yang datang ternyata bukan orang-orang biasa. Dilihat, mana ini kok nggak ada yang datang HPM-nya? Ya kita yang datang, wahai kiai. Kita, oh enggak, ada satu kamu istimewa, spesial. Loh kok bisa? Saya mencium baunya Rasulullah. Saya mencium baunya Rasulullah. Ini nggak bisa kecuali orang yang istimewa. Kalau kita ceritakan orang yang biasa, oh mana bisa? Karena mereka bukan ahlul ilm, bukan ahlul khasyah, bukan ahlul ma'rifah. Ketika dicari ternyata tidur ada di mobilnya. Diketok, bangun dibuka, kaget supirnya tadi. Kok tahu sampean wahai? Saya bau daripada keringat sampean, bau keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah diceritakan Yayasan Genggong ini, kita saling menghormati. Yayasan Genggong ini nggak pernah ketemu dengan Habib Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Habsyi, nggak pernah ketemu. Kenapa? Habib Ali juga nggak pernah ke Pasuruan. Habibnya Yayasan Genggong nggak pernah ke Siwon, tapi kedekatannya seperti pernah ketemu. Pernah Habib Abdul Qadir Qutban Asghaf dari Yaman ke Pasuruan, kemudian ke Genggong ziarah. Ketika ziarah ke yayasan menceritakan, kirim salam ya kepada Habib Ali Siwon, yang beliau ini wajahnya seperti ini, kulitnya gini, kalau duduk gini, senyumnya sempurna diceritakan. Habib Qadir tadi bingung, apakah yayasan ini pernah ketemu Habib Ali? Kan sekarang nggak ada medsos, nggak seperti itu sekarang. Ini dulu nggak ada medsos, nggak seperti sekarang. Sampai selesai beliau pulang ke Sewon, ada di Sewon ketemu Habib Ali cerita juga. Kamu ketemu Yayasan Genggong ya? Gini, matanya gini, kalau tersenyum gini, detail ceritanya. Padahal satu sama lain tidak pernah ketemu. Lalu terus kok bisa? Ketemunya di alam arwah. Ketemunya di alam arwah. Al-arwah junudun mujannah. Itulah orang-orang yang mereka ahlul ilm, ahlul khasyah. Banyak ceritanya. Khalil Bangkalan, bagaimana takzimnya beliau kepada, ketika itu diceritakan ada habaib yang nggak ngerti, bukan orang yang alim, pedagang malahan datang ke situ karena melarat. Ketika itu minta sama Yaya Khalil Bangkalan, ya Khalil, saya minta doanya, minta amalannya. Saya ini pedagang miskin,
kelihatan ya Khalil, waktu seakan Habib kira Duriyatul Rasul tapi nggak punya. Dituliskan sama ya Khalil. Masya Allah ya Khalil bakalan cintanya. Dituliskan doa-doanya, kemudian dibawakan, kamu bawa wis, insya Allah lancar. Bahwa ketika itu pedagangnya orang Bangil, Habibnya tadi orang Bangil, pulang ke Bangil dibawa ke Habib Abdullah Haddad Sangeng. Nggak tahu kolor atau enggak jelas. Akhirnya di hadapan Habib Abdullah Haddad Sangeng ditanya, apa itu? Oh ini amalan dari Khalil supaya saya dagangnya lari jadi orang kaya. Dilihat, disobek-sobek sama Habib Abdullah Haddad, disobek-sobek, bingung orang tadi. Aduh, gimana ini? Ini amalan dari Khalil kok disobek-sobek. Dapat beberapa bulan sowan lagi ke Khalil. Belum bicara sama ya Khalil, ya sini tak tulis nama neng doa ya. Yang itu sudah disobekkan sama Habib Abdullah Al-Haddad Sangeng. Bingung dia tadi. Subhanallah, gitu basirohnya ya Khalil Bangkalan ya, wali yang sangat masya Allah. Dituliskan lagi, dibawa lagi. Ketemu ayah Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan, kenapa tak sobek? Karena saya tahu kalau kamu baca kamu akan kaya. Doanya ya Khalil itu top. Kalau kamu baca kamu akan kaya, dan aku tahu kalau kamu kaya kamu lupa nanti, nggak ibadah lagi nanti, kamu akan ini dan itu. Kata Abdullah, bagaimana kedekatan para ulama-ulama kita ya. Ini yang masya Allah, bukan yang ecek-ecek ini, yang ahlul ilm, ahlul khosiyah, alama dan semuanya. Hadratus Syekh ya kayak Syekh Asy'ari, di antara salah satu guru beliau ketika belajar ada di Saudi ya, ada di Arab, yaitu saudara dari Bapak Habib Ali bin Muhammad bin Zaid Al-Habsyi. Banyak sekali. Dan yang terakhir, gimana kita tahadus bin nikmah ya. Tahadus bin nikmah, Jad Sayyidil Jad Kiai Al-Had Humaidi, dicari. Saya dengan mata sendiri selalu didengarkan gimana, walaupun beliau saking dekatnya beliau dengan para habaib, ketika beliau sakit parah, tapi kalau sudah cerita tentang habaib, beliau langsung bangun. Pernah sebelum beliau meninggal dunia, waktu itu hari raya, mesti keluarga akan masuk semuanya. Lalu beliau nggak keluar, kalau tamu dari luar mungkin nggak bisa ketemu. Keluarga bisa masuk semuanya ke ruangan. Beliau salaman semuanya satu persatu. Saya niat memang terakhir sendiri, kepingin terakhir sendiri sudah. Semuanya sudah keluar, saya salaman, baru di situ saya ingin bicara, bisik-bisik. Tanya para Habib ini, langsung ketika itu langsung bangun. Wah, masya Allah Habib ini, langsung cerita. Dulu taklim sama ini cerita semuanya. Padahal ketika itu orang bicara nggak tapi kita bicara masalah baik, langsung beliau bangun. Bahkan sampai cerita, lihat tak kasih amalannya. Jad ini banyak guru-guru, banyak ini dan itu, dan salah satunya dekat dengan habaib, sehingga Jad dan beliau Mbah bisa mimpi Rasulullah sampai lebih daripada 30 kali. Lihat, satu kali aja kalau sampai bisa mimpi Rasulullah itu top. Bahkan sampai mungkin termasuk wali namanya. Beliau ini sampai 30 kali, sudah nggak diragukan beliau adalah wali. Nggak bisa orang mimpi Rasulullah kalau bukan orang yang benar-benar bersih hatinya. Sampai lebih 30 kali beliau. Bahkan yang terakhir katanya beliau pernah yakobo, dan yakobonya itu insya Allah di Masjid Bangil insya Allah. Beliau melihat langsung dalam keadaan terjaga kepada Rasulullah SAW. Apa penyebabnya? Karena kedekatan beliau dengan Ahlul Bait Rasulullah. Gak bisa kita tandingi dengan ilmu-ilmu zahir saja kalau orang yang seperti ini. Kenapa? Karena mahabbahnya beliau. Cuma di sini mahabbah bukan kemudian dibiarin, enggak. Beliau juga tarbiyah. Ketika ada para habaib ya datang ke beliau kalau sudah tua, kadang dia hadir nggak majelisnya saya di sini Paiman, hadir nggak majelisnya? Enggak, Ustaz Humaidi loh. Kok enggak? Itu yang muassis abahnya sampean loh, sampean wajib hadir. Nggak bisa sampean moro abahnya sampean muassis sampean nggak hadir, harus hadir. Akhirnya hadir. Jadi kalau ada yang salah ditegur, bukan dibiarin. Tapi dengan negor tadi menjadi orang yang baik. Oleh karena itu negor ini bukan karena benci. Akhirnya gara-gara negor akhirnya ditabrak-tabrakan. Itu negor itu karena kasih sayang. Makanya ada kalamnya Kiai Hadratus Syekh
Ya, asyaraf minal adab. Faman lah lahul adab fa alaihi santap. Loh, itu bukan apa, itu teguran bahwa kalau nggak ada adab harus dinasihati. Bukan karena hadratus syekh benci kepada kita, tambah cinta itu. Terakhir lagi bagaimana diceritakan ada seorang sayyid, masih sudah ya. Ada seorang sayyid, dia bodoh, tidak bisa apa-apa. Akhirnya wali kotanya tahu, ini sayyid kok bodoh, di penjara, pegang penjara, di penjara. Sayyid tadi, ketika bicara apa salah saya kok di penjara? Kamu nggak belajar. Loh kok bisa ya nggak belajar kok salah? Kalau mencuri pantas. Lah, saya nggak belajar salah. Iya, karena kamu minat sayyid. Sayyid kamu nggak belajar salah, kamu tak penjara. Kalau kamu mau mondok, mau belajar tak keluarkan. Wali kotanya, top wali kotanya. Gak dosa berarti, enggak dosa malah hebat ini wali kota. Bukan tambah dibiarin, salah dibiarin, enggak, harus ditegur. Nabi negurnya supaya lebih bagus. Akhirnya ya wis perjanjian, saya mau belajar giat, asal dikeluarkan dari penjara. Perjanjian. Akhirnya dibelajarkan hebat, pinter, alim, alama, ngajar di mana-mana. Setiap ngajar pertama kali yang difatihai bukan jajatnya, bukan mbah-mbahnya, tapi wali kotanya. Ketika ditanya kok bisa sampean pertama kali yang difatihai wali kota, karena kalau bukan karena wali kota, saya nggak kenal dengan mbah-mbah saya. Saya bukan termasuk orang mengerti ahlul ilm. Disinilah bagaimana kedekatan ahlul ilm dan ahlul baitin Nabi. Oleh karena itu, mari satu sama lain saling kita bersama. Kenapa Indonesia ini kuat? Karena ahlul ilm dan ahlul bait bersatu. Ya, apalagi kita ahlul Quran satu sama lain. Jangan sampai kita karena perbedaan akhirnya satu sama lain permusuhan. Nah, kalau guyonan nggak apa-apa, tapi kalau sampai permusuhan jangan. Apalagi ahlul Quran, gara-gara yang satu nomor satu, yang satu nomor dua permusuhan, jangan. Alhamdulillah loh. Pemimpin kita, calon pemimpin kita ini dekat dengan ulama semuanya loh. Nomor satu dekat dengan ulama, nomor dua dekat dengan ulama, nomor tiga dekat dengan ulama. 1, 2, 3 manapun yang jadi dekat dengan ulama, alhamdulillah. Jangan khawatir sudah ya. Oleh karena itu semuanya ya. Kita hadir ada di sini, semoga ya keberkahan khatmul Quran, keberkahan Maulid Nabi, kita semuanya dijadikan satu hati kita ya. Cinta karena Allah, cinta dengan Rasulullah, dan satu sama lain kita doakan semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bisa menyatukan antara ahlul ilm, antara ulama, antara kiai, antara habaib, sehingga semuanya dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.